Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa hadirat Tuhan itu ada ketika sedang melakukan ibadah di gereja atau di persekutuan doa, dan berpikir di luar jam-jam itu tidak ada hadirat Tuhan. Hal ini salah saudara. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa mengundang atau memohon hadiratnya hadir di dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi bukti bahwa manusia suka membatasi kuasa dan kedaulatan Tuhan atas dunia. Sehingga kita cenderung membatasi karya Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kita membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, yang sangat karib dengan Tuhan. Namun kemudian manusia jatuh dalam keberdosaan, sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan seperti sedia kala. Karena ketidaktaatnya sendiri, saudara. Tertulis, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh bujangga-bujanggamu. Saudara, sesungguhnya manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan dan hadiratnya, karena jalan itu sudah dibuka oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi tidak semua orang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang tidak lagi mengalami hadirat Tuhan karena mereka tidak sepenuh hati mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan hanya sebatas kegiatan agamawi, tanpa didasari oleh kerinduan hati atau rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pemazmur menyatakan, jikalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, kita pasti akan menemukan dan mengalami hadirat-Nya, dan Tuhan akan mendekat. Saudaraku, seberapa besar saudara merindukan kehadiran Tuhan atau hadirat-Nya dalam kehidupan saudara? Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Saat mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang sangat berat dan sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan, dia selalu datang kepada Tuhan mencari hadirat-Nya dan mencari wajah-Nya. Berapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup lari mencari pertolongan kepada dunia dan terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bukannya pemulihan yang diperoleh saudara, tapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya saja. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, perubahan hidup, kelepasan, kemenangan, pertolongan dan mujizat. Contohnya adalah ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, terjadilah pemulihan secara luar biasa. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan, saudara.
Saat Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan dan menempatkan dia sebagai yang terutama dalam hidupnya, semua Tuhan tambahkan. Seketika itu kehidupan Obed-Edom sekeluarga menjadi kesaksian. Bahkan berita tentang keluarga ini sampai ke telinga Raja Daud. Hal ini selaras dengan pernyataan pemazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudaraku, janganlah kita berpikir dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan. Bahkan terkadang Ia bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan, sebab Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Tertulis, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mari saudaraku, mari kita mengundang hadirat Tuhan setiap saat dalam hidup kita pribadi, rumah tangga, pelayanan usaha dan pekerjaan kita, sebab dalam hadirat Tuhan ada berkat dan pemulihan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir dalam hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami dan juga pekerjaan kami. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk mendekat kepadamu. Dan kami percaya saat hadirat-Mu turun atas kami, Tuhan akan memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi pandemi, mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.